Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan hadis ini dihasankan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita tentang pengalaman beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari. Pada suatu hari kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang sahabat Ansar. Fantahaina ilal qabri walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka ketika kami sampai di tanah pekuburan, digalilah kuburnya. Ketika kuburnya digali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayra wa fi yadihi 'udun yanquthu fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabri marrataini aw thalathan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di tangannya ada kayu atau kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ada burung di kepala kami. Di tangan beliau ada akar kayu yang beliau garis-gariskan ke tanah sambil beliau melihat ke atas dan mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mohonlah perlindungan, hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah,
Jadi Nabi SAW, Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu itu menceritakan, kami duduk di sekitar Nabi SAW, seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala kami. Maksudnya saking tenangnya mereka dan khusyuknya mereka mendengarkan Nabi SAW. Jadi majelis ilmu itu seperti itu, tenang, damai. Nah, bukan yang ribut-ribut, ya, apalagi sampai joget-joget, bikin keributan di masjid, enggak. Tapi majelis ilmu itu tenang, damai. Nah, dan demikianlah majelis para ulama, ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, ketenangan. Kalau ada yang suka bergerak-gerak ke sana kemari itu kelihatan. Nah, ini kami lihat juga di majelis guru-guru kita di Saudi. Nah, itu para penuntut ilmu itu tenang, diam, nggak banyak gerak. Nah, orang yang suka berdiri kemudian datang lagi, kemudian bergerak ke sana kemari itu kelihatan ini orang yang nggak tenang dalam belajarnya. Nah, yang lainnya semua tenang, catat, menulis, atau dia mendengarkan dengan baik. Ya. Demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bermajlis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, ya, sambil beliau menggaris-gariskan dengan akar kayu tadi, sambil beliau mengangkat kepalanya ke langit, Istaizu billahi min azabil qabr. Hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hendaknya kalian memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. 2 kali sampai 3 kali beliau ucapkan. Nah, maka ini disyariatkan sebelum salam kita disyariatkan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Berlindung dari api neraka, berlindung dari azab kubur, berlindung dari ujian kehidupan dan kematian, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah atau ujian yang datang dari Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi hamba ketika nyawanya dicabut oleh Allah. Nah, dan bagaimana kondisinya di alam barzakhnya. Hadis ini menjadi pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan keyakinan, menetapkan akidah. Nah, akan datang nanti insyaallah taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'minah idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirati nazala ilayhi malaikatun min as-sama'i bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fis siqai fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanuti wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Nah, masyaallah taala. Kata beliau rahimahullah taala, adapun seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika dia berada di akhir dari kehidupan dunianya dan menuju kepada kehidupan akhiratnya. Awal kehidupan akhirat adalah alam barzakh, menuju ke alam barzakh. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini turun para malaikat yang putih wajahnya. Nah, seakan-akan wajah mereka itu matahari yang bersinar. Nah,
Mereka membawa kain-kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian dari surga. Kemudian mereka pun duduk, ya, dari orang tersebut maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Ini nama yang sahihnya, malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut atau malakul maut. Itu duduk di atas kepalanya, di bagian atas kepalanya. Nah, fayaqul, dia mengatakan, ayyatuhan nafsu at-tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, menuju kepada ampunan dan keridhaan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Keluarlah ruh itu bagaikan air yang keluar dari tempatnya. Fis siqa itu kalau kita sekarang botol air, ujung botol tempat masuk dan keluarnya air itu namanya fis siqa. Nah, mulut apa namanya? Siko itu dulu botol air kalau kita sekarang. Jadi itu siko itu terbuat dari kulit binatang biasanya. Nah, itu tempat untuk menyimpan air. Kalau kita sekarang botol. Botol itu kan kalau kita buka penutupnya, kita tuang, apa yang terjadi? Tumpah, mengalir airnya. Ya, dengan sangat mudah. Nah, begitulah nanti ruh orang yang beriman ketika dicabut oleh malaikat maut. Nah, ya. Begitu nyawanya, ruhnya sudah keluar, ya, diambil oleh malaikat maut. Tadi para malaikat yang banyak tadi, ya, yang wajahnya bersinar bagaikan matahari, membawa kain kafan surga, langsung ambil ruh itu. Karena tugas malaikat maut cuma cabut nyawa saja. Setelah itu selesai tugasnya. Nah, maka para malaikat ini langsung mengambil ruh itu, dimasukkan ke dalam kain kafan tadi, kain kafan dari surga, dan ada wangi-wangian dari surga. Nah, sehingga ketika ruh itu keluarlah, terciumlah wangi semerbak, ya, bagaikan wangi minyak kasturi yang paling wangi yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, fayas'aduna biha fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal rihu at-tayyibu. Maka para malaikat tadi bawa ruh itu naik ke langit, dan tidak mereka melewati para malaikat yang ada di langit. Jadi setiap langit itu ada, di langit itu ada penjaga-penjaganya, ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali malaikat itu, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali naik, ya, mereka para malaikat itu berkata, ma hadzal rihut thayyib. Apa ini? Ya, wangi yang semerbak, yang sangat harum. Fayaqul fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dijawab oleh para malaikat yang membawa tadi, dia ini fulan bin fulan. Disebut juga nama bapaknya. Disebut nama yang paling indah yang pernah dia dipanggil di kehidupan dunia. Nah, dia adalah fulan bin fulan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai para malaikat tersebut tiba di langit dunia. Ini langit yang paling dekat dengan kita, langit dunia. Nah, ya. Dari langit dunia ini nanti akan terbuka lagi pintu-pintu langit berikutnya sampai langit yang ketujuh. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili. Tuhan kita, Rabb kita, ini Allah Subhanahu wa taala, itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu di langit dunia. Allah turun dan berfirman, mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Mana hamba-hambaku yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, aku berikan
aku maafkan atau aku ampuni dosa-dosanya. Mana hamba-hambaku yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Nah, jadi sudah sampai di langit yang pertama, ya. Para malaikat tersebut meminta untuk dibukakan pintu. Nah. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ati fayaqulu Allahu 'azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi illiyin wa 'aiduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibukakan pintu langit yang pertama. Dan itu tersebar. Semua malaikat mengetahui ini hamba yang baik, harum. Ya, kemudian dilanjutkan naik ke pintu langit berikutnya, terus sampai ke pintu langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, nah, fa'iduhu ilal ardi. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis kitab hambaku ini, catatan amalnya di illiyin. Illiyin itu tempat catatan amal kebaikan. Nah, kemudian kembalikan dia ke bumi. Karena dari bumi itulah aku ciptakan mereka, dan di bumi itulah aku kembalikan mereka, dan dari bumi itu pula nanti aku akan keluarkan mereka, aku kebangkitkan mereka di hari kiamat. Nah, sehingga apa? Ruh orang tersebut dikembalikan ke jasadnya, kembali ke jasadnya. Ya. Dia sudah naik sampai langit pertama, kembali lagi. Ya. Kembali lagi ke jasadnya, kemudian fayatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Fayaqul rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Fayaqul dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di jasadnya, datanglah kepada orang tersebut jasad sama ruhnya sekalian di alam barzakh. Ingat ya, dikembalikan bukan berarti dia hidup lagi di alam dunia. Tapi di mana? Di alam barzakh. Dia sudah mati, meninggal dunia dia. Wafat. Nah, maka datanglah dua malaikat. Ya. Malaikat ini datang kepada orang tersebut, ya. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi, apa agamamu? Orang itu menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, siapa pria yang diutus kepadamu? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayaqulani lahu, maka ditanya lagi, wa ma ilmuka? Fayaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Apa ilmumu tentang agamamu? Apa yang kau ketahui tentang agamamu? Orang itu menjawab, aku membaca kitabullah. Aku baca Al-Quran, kemudian aku mengimaninya. Aku membenarkan dan mengimani Al-Quran itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada suara dari langit, an sadaqa abdi. Benar, hambaku itu benar. Dibenarkan. Jadi jawabannya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'afrishuhu minal jannah. Bentangkan untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan untuknya pintu dari pintu-pintu surga. Qala fayatihi min rihiha wa tayyibiha. Ketika dibukakan pintu surga, maka dia pun mencium aroma dan wanginya surga. Fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburnya itu dibentangkan, dilapangkan, diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Nah, ya. Ini perkara gaib. Nabi ceritakan berdasarkan wahyu. Nah, kalau kita kembali gali kubur itu, ya kuburnya segitu aja dia. 2 kali 1. Nah, tapi di sini
yang berfungsi adalah iman. Kita mengimani apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi seperti kaum Mu'tazilah. Mereka nggak percaya itu. Mereka nggak percaya adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya fitnah kubur. Pertanyaan tadi itu namanya fitnah kubur. Ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Fitnah kubur itu tadi, man rabbuka wa madinuka. Fitnah itu artinya ujian di alam kubur. Nah, kemudian nanti setelah lulus ujian dia dapat nikmat kubur. Yang nggak lulus ujian dapat apa? Azab kubur. Nah, jadi bedakan. Baik. Maka orang tersebut bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Dua malaikat yang datang itu disebutkan dalam hadis yang lain namanya Munkar dan Nakir. Nah, hadisnya sahih disebutkan namanya apa? Munkar dan Nakir. Nah, ketika dia sudah mencium baunya surga, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang seorang pria dengan wajah yang tampan, wajah yang indah, baju yang indah, ya, dengan aroma yang harum. Fayaqul, maka orang ini berkata, ya, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Berita gembira untukmu wahai fulan. Nah, inilah kabar gembira yang telah dijanjikan untukmu pada hari ini. Maka si mayit ini tadi bertanya kepada orang tersebut, fawajahuka alwajhu yaji'u bil khair. Sesungguhnya wajahmu inilah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Nah, siapa engkau? Man anta? Fayaqul, orang itu menjawab, ana amaluka salih. Akulah amalanmu yang soleh. Fayaqul, rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Nah, kemudian si mayit itu mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nah, itu kalau hamba yang soleh, dia mendapatkan nikmat di alam barzakh, di alam kuburnya. Nah, mudah baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah tahu jawabannya, tapi belum tentu nanti di alam barzakh, ya, di alam kubur kita bisa jawab, belum tentu. Nah, jawaban itu sesuai dengan amalan kita di kehidupan dunia ini. Nah, kalau nggak pernah sholat, masih suka berbuat syirik, masih suka datang ke dukun, masih suka pakai jimat, pakai pelet, pakai pelaris, pakai pemanis, jangan harap dia bisa jawab nanti pertanyaan itu. Nah, ditanya siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia mau jawab apa? Nanti akan datang. Gimana dia mau jawab Allah? Dulu di kehidupan dunia dia selalu berbuat syirik kepada Allah. Mau cepat kaya, datang dia ke gunung, melakukan pesugihan, datang ke dukun, datang ke tempat yang dikeramatkan, datang ke kuburan-kuburan tertentu, minta kekayaan, minta kesuksesan di situ. Subhanallah. Padahal dia baca dalam Al-Quran, Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam semesta ini. Ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kenapa anda minta kepada Allah? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberikan rezeki dan maha kokoh, maha kuat, maha perkasa, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kita tahu Allah yang berikan rezeki, kenapa kita tidak minta rezeki kepada Allah? Kenapa masih suka datang ke dukun, masih suka pakai jimat atau yang semisal dengannya? Kenapa masih suka berbuat perbuatan syirik yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana dia mau jawab? Ya. Tanya madinu ke apa agamamu, gimana dia mau jawab? Dulu waktu hidup di dunia dia nggak pernah amalkan amalan agama Islam ini. Ditanya siapa yang diutus kepadamu, ini Nabi Muhammad SAW. Gimana dia mau jawab? Dia nggak pernah belajar tentang sunnah Nabi. Dia tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi. Justru sebaliknya, dia lihat orang mengamalkan sunnah Nabi, dia yang alergi, dia yang marah. Dilihatnya orang berjenggot, panas telinganya. Dilihatnya orang celananya di atas mata kaki, marah dia. Dilihatnya para wanita pakai cadar menutup aurat, ya, dia bilang teroris.
dibilang ninja, diolok-olok. Padahal itu tuntunan Nabi. Celana di atas mata kaki itu tuntunan Nabi, jemaah. Ya, laki-laki berjenggot itu ciri laki-laki di zaman dulu. Ya, kalau nggak berjenggot itu cewek, perempuan. Laki-laki semua berjenggot. Nah, kata Nabi SAW, ahfus syawarib wa farrul liha. Potong kumis kalian dan biarkan jenggotmu panjang, jangan dipotong. Demikian pula Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki, celana, jubah, ya, yang dipakai oleh laki-laki di bawah mata kaki, maka tempatnya dalam neraka. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini ada orang ngaku cinta Nabi, tapi dia benci dengan sunnah Nabi SAW. Aneh. Ngaku paling cinta Nabi, kami paling cinta Nabi, tapi dia yang paling doyan berbuat bid'ah dalam agama. Kalau diingatkan, Pak, ini bid'ah, nggak ada tuntunannya. Ah, kamu ini bid'ah mulu. Subhanallah. Padahal yang ingatkan, yang mengucapkan kata bid'ah itu siapa, Pak? Rasulullah. Rasulullah yang ngomong begitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama Islam ini. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya perkara-perkara baru yang dinisbatkan dalam agama Islam itu namanya apa Pak namanya? Bid'ah. Itu istilah itu siapa yang munculkan? Rasulullah. Kenapa kok kita alergi? Oh, ini ustaz yang suka bid'ah. Jangan. Kalau ada ustaz yang suka menjelaskan tentang bahaya bid'ah, harusnya kita bersyukur. Berterima kasih ke ustadz itu karena dia ingatkan kita. Berarti dia mengingatkan sama seperti Rasulullah mengingatkan umatnya waktu itu. Hati-hati kalian. Perkara baru dalam urusan agama itu namanya apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yang ngomong begitu siapa, Pak? Rasulullah. Bukan Wahabi yang ngomong, bukan. Zaman sekarang, oh, ini kullu bid'atin dhalalah, Wahabi. Masya Allah. Kalau kita tanya dia, apa itu Wahabi, Pak? Nah, dia juga nggak tahu. Ya pokoknya Wahabi, Ustaz. Saya dulu punya jamaah umroh dari Jawa Timur. Tinggal di legenda wisata di Cibubur sana. Kebetulan saya bimbing 7 orang satu keluarga. Beliau cerita, di sini Ustaz hati-hati, di sini Wahabi begitu. Ini tuh Wahabi di sini bahaya, Bu. Dalam hati saya, dia nggak tahu nih yang ngajarin dia umroh ini Wahabi juga. Tapi saya diam aja, saya nggak ngomong. Saya tanya, ibu tahu nggak Wahabi itu apa? Bahaya itu Ustaz, Wahabi itu menumpahkan darah begini begitu. Saya jelaskan, Wahabi itu Bu begini. Akhirnya ibu itu diam. Masa Ustaz? Iya. Nah, ya, itu olok-olokan, ya, olok-olokan untuk orang-orang yang ya mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dipanggil Wahabi. Nah, itu orang-orang kafir yang populerkan itu. Kemudian disambut meriah, disambut gembira oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, ya. Wahabi itu suka menumpahkan darah, Masya Allah. Wahabi itu suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Wahabi itu begini, pokoknya diceritakan yang seram-seram. Saya tanya, ibu tahu markas Wahabi di mana? Enggak tahu, Ustaz. Ya ini Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah pendiri negara ini, Bu. Dari sisi ulamanya. Kalau dari sisi umara pemimpinnya namanya Muhammad bin Saud, makanya nama negaranya Saudiyah. Al-Mamlakatu Al-Arabiyatus Saudiyah. Kerajaan Arab Saudi. Makanya kalau orang-orang Arab di sana Pak, ada orang yang bukan keluarga Saud, ya Saud As-Saud. Ya, umpamanya Muhammad Tamrin As-Saudi. Berarti dia keluarga Saud. Nah, kalau ada yang dari keluarga bukan Saud, dia nggak mau. Kamu orang Saudi? Enggak, saya bukan orang Saudi. Saya adalah orang yang tinggal di negeri ini. Tapi saya bukan Saud. Jadi kalau mereka bercanda gitu. Nah, dari keluarga Saud. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama karismatiknya mereka. Ya. Kalau mungkin kita di Indonesia ini ya ulama-ulama yang kita kenal lah di sini. Ya.
ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kayak gitu-gitulah. Ulama karismatiknya mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak orang nggak tahu. Ada saya punya teman kuliah di Madinah, bukan di Yaman. Masya Allah. Tiap hari dia olok saya, Wahabi, kamu tuh Wahabi, kamu tuh belajar di sana dapat ini Wahabi. Nah, terakhir dia posting di Facebook ya, wakil Kalimantan ikut musabaqah qiraatil Quran. Wakil Kalimantan dia, Masya Allah. Saya komen ini, lah kok antum ikut lomba baca Al-Qurannya orang Wahabi? Emang Wahabi yang menyelenggarakan? Itu bukan Wahabi. Antum coba baca, itu yang menyelenggarakan Amir Fulan. Iya, itu Amir itu keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, alias orang Saudi, orang yang antum sering ngolok-ngolok Wahabi itu Wahabi. Akhirnya dia nggak komen apa-apa. Menang dia. Juara berapa? 2 apa juara 3? Dapat uang dia. Nah itu saya bilang itu baiknya Wahabi itu kayak gitu. Antum maki-maki tiap hari Wahabi, tapi antum ambil uangnya. Nah, mantap. Tiap hari antum maki-maki Wahabi. Ya. Tapi antum naik umroh di sana diservis oleh orang-orang Wahabi. Nah, makanya kita nggak usah alergi, nggak usah marah di olok-olok Wahabi, santai saja. Nah, ada ulama dulu dia tulis dalam kitabnya, in kana tabi'u ahmana muhabiyan fa ana uqirru bi annani al-wahabi an fi syarika anil ilahi. Kalau seandainya pengikut yang tulus, yang jujur mengikuti Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Wahabi, diolok-olok Wahabi, maka aku ikrarkan akulah Wahabi, kata ulama itu. Aku nafikan kesyirikan, ya, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku cinta Nabi tapi kita justru memusuhi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi pernah utus Ali bin Abi Thalib, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau dapatkan kuburan yang ditinggikan, yang dikeramatkan, dimuliakan, kau ratakan itu kuburan. Itu siapa yang perintahkan, Pak? Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan dakwahnya. Itu kalau antum mau tahu, kuburan Baqi itu dulu itu sama kayak di Indonesia nih, ada kubah-kubahnya, ada bangunan-bangunannya sama. Dibersihkan itu, dikembalikan kepada sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling tinggi seperti Pondok Onta lah. Ada yang pernah lihat Baqi? Yang pernah umroh? Kalau antum nggak pernah umroh, antum lihat di Google aja. Kuburan Baqi, antum lihat itu kuburannya seperti apa. Nah, itu begitu. Nah, yang marah, yang panas itu siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Dulu mereka banyak di Madinah. Masih ada juga sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang suka ya beribadah di kuburan. Orang-orang Syiah Rafidhah itu. Ya, yang suka dan doyan beribadah di kuburan itu orang-orang Syiah. Diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah nggak ada yang beribadah di kuburan. Nabi larang beribadah di kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu nggak boleh beribadah di situ. Kalau di rumah disyariatkan beribadah. Sholat sunnah, ya, baca Al-Quran, kita bersolawat, ya. Kita gunakan rumah kita sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hamba yang beriman. Dia bisa jawab, Tuhanku Allah. Siapa? Apa agamamu? Agamaku Islam. Nah, siapa pria yang diutus kepadamu? Itu adalah Nabi Muhammad, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa innal abdal kafir. Adapun hamba yang kafir, nah, idza kana fi inqita'in minad dunya, kalau dia sudah berada di akhir kehidupannya, di kehidupan dunia ini, wa iqbalin minal akhirah, menuju kepada kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, turun kepadanya para malaikat-malaikat yang hitam legam wajahnya. Nah, ma'ahamul masuh, ya mereka membawa kain-kain guni, karung-karung guni,
Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Nah, fayaji'u malakul maut. Datanglah malaikat maut menjalankan tugasnya. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Malaikat maut duduk di kepalanya. Fayaqul, dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau menuju kemarahan dan kemurkaan Allah. Qala fatufarraqu fi jasadihi. Kemudian dicerai-beraikan dari ruhnya itu ditarik, dicabut dengan sangat keras. Fa yantazi'uha kama yantazi'us sufudu minas sufil mablul. Maka dicabutlah nyawanya, dicabutlah ruhnya dengan sangat keras, dipaksa, bagaikan besi-besi yang ditancapkan ke karung-karung yang basah atau kain yang basah, kemudian ditarik dengan keras. Nah, sampai robek-robek karung itu. Kalau kita punya apa namanya itu? Apa? Gancu. Saya hampir salah dengar. Gancu ya. Itu kalau itu kan besi ya. Ditancapkan ke karung, kemudian ditarik, apa yang terjadi? Bisa robek itu karungnya. Itu biasa dipakai dua untuk bantu ngangkat karung yang berat. Nah, orang-orang kafir seperti itu dicabut nyawanya. Ya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfatainin. Ketika malaikat maut sudah cabut nyawa orang tersebut, maka para malaikat yang hitam wajahnya tadi datang kepadanya mengambil ruh itu. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Kemudian diletakkan ke dalam karung buni tadi. Wa yakhruju minha ka'antini rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Keluarlah bau busuk yang baunya seperti bau bangkai yang paling bau di permukaan bumi. Fayas'aluna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal rihul khabith. Kemudian malaikat-malaikat yang wajah hitam tadi bawa ruh ini naik ke langit. Setiap kali mereka melewati malaikat, para malaikat cela dan menghina orang itu. Ruh siapa ini? Bau busuk, ruh yang buruk. Fayaqulun, para malaikat yang membawa mengatakan dia adalah fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya. Disebut namanya dan nama bapaknya dengan nama yang paling buruk yang dulu pernah dia dipanggil di kehidupan dunia. Hatta yantahi bihi ila sama'id dunya. Kemudian mereka sampai di pintu langit dunia yang pertama. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Dibukakan pintu, tapi pintu langit enggak terbuka. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Bisa enggak, Pak? Onta masuk lubang jarum? Enggak bisa. Jadi mereka pun enggak bisa masuk surga. Nah, fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah pun berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulis kitabnya, catatan amalnya di sijjin. Sijjin ini adalah tempat catatan orang-orang yang berbuat dosa, amalan buruk. Nah, fil ardi sufla, letakkan dia di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu turhan, kemudian rohnya dilempar, dibuang. Kemudian Nabi membaca, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, kemudian dia disambar burung. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, atau dia dibawa angin, diterpa angin, kemudian dibawa ke tempat yang sangat jauh. Itu ombang-ambing ruhnya. Dibuang. Karena enggak diterima. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian ruhnya dikembalikan ke mana? Ke jasadnya. Wa yatihi malakani, datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Fayajlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka.
Malaikat itu dudukkan orang tersebut dengan kasar, ya, dengan bengis. Didudukkan orang itu. Ditanya dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia mengatakan, ha la adri. Dia mengatakan dia ketakutan. Kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang bilang begini, aku pun ikut bilang begitu. Dia beragama ikut-ikutan. Ya. Nah, ini bahayanya kalau kita beragama itu ikut-ikutan. Dilihatnya orang zikir joget-joget, ikut juga dia zikir joget-joget. Dilihatnya orang beribadah di kuburan, ikut juga dia beribadah di kuburan. Nah, nggak tahu dia apa dasarnya, pokoknya ikut saja. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang itu mendidik kaum muslimin, kalau mengamalkan agama harus ada apa? Harus ada dalilnya. Nah, harus ada dalilnya. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu. Antum bisa cek di kitab-kitab beliau, Kitabut Tauhid, Usul Salasa, Sittatul Usul, ya, Al-Qawaidul Arba. Banyak kitab beliau tulis tentang syirik dan tauhid. Setiap kali beliau sebutkan satu permasalahan, beliau bilang, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Atau dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan dalilnya. Nah, makanya kokoh di atas agama, ya, kuat argumentasinya. Nah, kita beragama harusnya seperti itu. Ya, jangan ikut-ikutan, nggak tahu menahu. Ya, kalau kita nggak tahu, mending nggak usah dikerjakan. Ya, karena hukum asal ibadah itu haram, nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Itu hukum asal ibadah, jemaah. Sedangkan untuk urusan dunia, hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Pakai HP Samsung, boleh nggak, Pak? Samsung. Saya nggak tahu apa merek. Boleh nggak, Pak? Hah? Boleh, antum nggak perlu cek. Dalilnya apa, Ustaz? Boleh atau tidak? Nggak perlu. Nah, minum, ya, antum minum. Ini antum ambil dari mana nih? Mereknya Aqua, Club, apa? Ini klub, tertulis klub. Boleh nggak minum, Pak? Hah? Antum perlu tanya, ini dalilnya apa, Ustaz? Ini dalilnya nggak perlu, karena ini urusan apa? Urusan dunia. Antum nggak usah tanya dalil, boleh langsung diamalkan. Nah. Tapi kalau urusan ibadah, tanya dalilnya. Karena hukum asal ibadah itu apa? Tahrim, mamnu', nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang bolehnya. Nah, jadi kita beragama mengikuti dalil, bukan mengikuti adat istiadat, bukan. Ya. Kalau kita mengamalkan agama ini mengikuti adat istiadat, wah ini nanti beda-beda nanti. Adat istiadat orang Jawa Timur beda dengan adat kami di Sulawesi. Ya. Tapi hukum asal adat istiadat itu mubah, boleh. Selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan agama, ini harus kita tahu dalilnya. Ya. Terkait dengan ibadah harus apa? Harus ada dalilnya. Baik. Maka orang itu ketakutan, la adri, saya tidak tahu, kata dia. Nah, kemudian ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul la adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa pria yang diutus kepadamu ini? Fayaqul la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama'i an kadzaba, tiba-tiba ada suara dari langit, ya, menyatakan ini adalah pendusta, dia dusta. Fafishu lahu minan nar, bentangkan untuknya, ya, permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa samuniha, maka dia pun merasakan panas dan racunnya api neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang belulangnya itu saling masuk.
Ya, tulang ini, tulang rusuk kanan kiri itu disempitkan kuburnya sampai apa? Saling masuk tulang belulangnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, qabihus thiyabi. Kemudian datanglah kepadanya seorang pria yang jelek rupanya, yang buruk pakaiannya. Nah, muntinur rih, dan bau busuk. Fayaqul abshir billadzi yasu'uka hadza yawmuka alladzi kunta tu'ad. Ya. Celakalah kau. Ya, mungkin bahasa sekarang mampuslah kau. Ya. Inilah hari yang telah ini azan. Nah, inilah hari yang kau dijanjikan. Nah, hari yang kau dijanjikan. Maka orang ini mengatakan, "Man anta?" Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Siapa engkau ini? Sungguh wajahmu adalah wajah yang datang membawa kejelekan, keburukan. Fayaqul, maka orang itu mengatakan, "Ana amalukal khabith." Akulah amal burukmu dahulu. Fayaqul, "Rabbi la tuqmissah." Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau segerakan hari kiamat. Jangan engkau segerakan hari kiamat." Nah, Allahu a'lam, kita dengarkan azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Nah, sebelum sholat Isya. Barakallahu. Nah, kita lanjutkan sedikit sebelum sholat Isya. Dari hadis ini, jamaah yang semoga dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, ya, amalan seorang hamba itu akan dia raih hasilnya nanti di akhirat. Sebelum di akhirat dia raih hasilnya di mana? Di alam barzakhnya. Nah, kalau baik amalnya, maka baik pula hasilnya. Kalau buruk dan jelek amalannya, maka buruk dan jelek pula hasilnya. Nah, juga dalam ayat ini, hadis ini membantah akidah sesat sebagian orang yang meyakini adanya roh yang gentayangan. Nah, sudah mati dia Ustaz, tapi kami lihat dia di pos ronda makan bakso. Masih keliling dia ketok-ketok itu. Subhanallah. Itu bukan orang yang mati, itu bukan. Karena orang yang sudah mati ruhnya di mana? Hah? Di alam barzakh, dia sibuk ditanya, dia ditanya oleh malaikat tadi, Munkar dan Nakir. Itu ditanya terus sampai hari kiamat. Nah, dia rasakan bagaimana nikmat kubur atau dia rasakan bagaimana azab kubur. Ya. Ini sekaligus bantahan juga kepada sebagian orang yang mengatakan ada fulan, dia ini orang soleh, dia ini orang soleh. Sampai sekarang dia ini belum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kenapa? Kenapa, Pak? Karena kuburannya selalu ramai dikunjungi orang. Jadi dia ini sibuk dia ini sibuk membalas salam orang yang datang. Ya. Paham nggak, Pak? Jadi ada orang, ini orang soleh, ya. Dia bilang ini sekarang dia ini ya belum ditanya sampai sekarang, belum, udah lama meninggalnya, udah lama. Tapi sampai sekarang belum ditanya oleh malaikat. Kenapa? Karena dia sibuk apa? Karena dia sibuk menjawab salam orang-orang, tamu-tamu yang datang di kuburannya. Karena dia adalah mungkin orang soleh, mungkin dianggap sebagai wali, mungkin orang datang situ, ya, beri salam kepada anak. Dia ini sampai sekarang sibuk menjawab salam. Makanya malaikat Munkar dan Nakir belum tanya dia. Subhanallah. Ini orang yang ngomong seperti yang pertama, dia berbicara tanpa ilmu. Ini perkara gaib. Nah, emangnya dia sudah cek masuk dalam barzakh itu? Yang kedua, ini orang ini sesoleh apapun dia, pertanyaannya, dia hamba yang beriman atau kafir? Tadi di hadis tadi aja hanya dua. Kalau bukan hamba beriman, pasti hamba apa? Kafir. Nah, tadi ini orang yang soleh ini, anggaplah dia orang soleh. Dia ini orang beriman atau kafir? Beriman. Tadi antum dengarkan hadisnya, orang yang beriman seperti apa? Apakah dia ditanya di dalam kuburnya? Ditanya. Enggak ada keistimewaan, ada khusus. Tapi kan Ustaz, dia itu adalah ulama karismatik di negeri kita. Mau ulama karismatik, non karismatik, siapapun dia, kalau dia seorang hamba, maka dia akan ditanya sama persis seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang beriman, kita ucapkan
Ketika mendengarkan perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan kita ngada-ngada, Pak. Ada pimpinan pengajian, saya catat namamu, saya hapus namamu dari penghuni surga. Dikiranya surga itu milik bapaknya dia. Surga itu milik Allah. Kita nggak punya hak ngusir orang masuk surga atau tidak, hapus namanya dari dari daftar penghuni surga. Siapa yang suruh kau bikin daftar seperti itu? Akhirnya kaum muslimin kena nggak belajar, akhirnya takut. Kita dihapus nama kita, gimana nih? Ketakutan dia. Subhanallah. Karena nggak belajar, meyakini ada ruh yang gentayangan. Dalam hadis ini juga kita dapatkan apa? Bahayanya mengamalkan agama atau mengamalkan agama atas dasar ikut-ikutan, taklid buta. Kita harus tahu dasarnya apa. Kalaupun kita nggak hafal, minimal kita pernah dengarkan. Nah, ini nggak pernah dengar, pokoknya diamalkan saja. Nah, azan pakai langgam Jawa. Kenapa nggak pakai langgam Makassar, Pak? Atau pakai langgam langgam Sunda? Ini jangan main-main, ya. Azan ya azan, itu ibadah, ya. Dibaca sesuai dengan bacaannya, ya. Jangan dirubah-rubah, nggak boleh. Nah, dalam ibadah itu kita nggak boleh berkreasi, kita ciptakan sendiri, nggak boleh. Dalam ibadah itu kita diperintahkan untuk apa? Ittiba, ikut, mengikuti, mencontoh. Nggak boleh kita bikin-bikin sendiri. Tapi kalau urusan dunia, boleh. Antum mau ciptakan apa urusan ini, boleh saja. Ya. Dibolehkan. Nah, urusan agama nggak boleh. Nah, ini bahayanya beragama ikut-ikutan. Harus memiliki ilmu. Kita harus belajar. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan kaum muslimin. Nah, ya, kalau kita nggak belajar bahaya, Pak. Gampang kita terombang-ambing. Di nontonnya YouTube, ada ustadz ngomong tahun 2020 kiamat. Takut dia, beli tiket. Kenapa? Saya mau kiamat bareng-bareng keluarga saya, Ustadz, di Kalimantan. Takut dia. Kirim ke saya. Ini gimana, Ustadz? Benar nggak? Hadis-hadis yang dia sebutkan itu ada yang benar, ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Ya, tapi pemahamannya yang salah, keliru. Corona ini tanda kiamat, udah mau kiamat nih. Kita harus siapkan kaplingan, kita harus siapkan pemukiman, biar kaum muslimin kumpul di situ, karena nanti ada dukhon. Ya. Susah cari makan, susah. Jadi kita kumpul di situ, kita siapkan kurma, kaum muslimin tinggal bareng-bareng kita. Oh, ternyata dia jual tanah kaplingan di Sumatera sana. Dajjal sudah datang. Ya. Saya kemarin lihat ada UFO. Tahu UFO? Piring terbang itu loh, Pak. Ya. Itu kendaraannya Dajjal, kata Ustadz itu. Tapi hebatnya hanya dia yang lihat. Lewat di Cimahi di Bandung sana. Nggak ada yang lihat kecuali dia. Subhanallah. Berbicara tanpa ilmu. Banyak orang yang nggak belajar, Pak. Ya. Langsung apa? Ketakutan. Masalah corona juga kemarin. Wah, ini kalau 2020 ya haji umrah ditiadakan, itu lampu kuning. Kalau haji pun ditiadakan, itu lampu merah. Udah kiamat, udah 2020 kiamat. Itu ngomong seperti itu. Banyak orang takut. Kenapa? Karena nggak belajar, dibodoh-bodohi. Sekarang 2023. Mana ustadz-ustadz tadi itu yang ngomong seperti itu? Hilangnya. Seperti itulah nasib orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, akan hilang di telan waktu. Yang tersisa siapa? Orang-orang yang berbicara dengan ilmu. Nah, yang mereka menyampaikan agama ini tulus, ikhlas,
ya, untuk mengajarkan umat ini kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah dan meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik, mengajak manusia untuk menghidupkan sunnah Nabi dan meninggalkan segala bentuk perbuatan bid'ah dalam agama. Kesimpulan dari pembahasan kita di malam hari ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di alam barzakh itu nyata, ada. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang muslim yang bijaksana, yang pintar itu adalah mereka-mereka yang mengekang hawa nafsunya dan dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan, persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Kalau kita mati, ada lagi kehidupan berikutnya. Kehidupan apa? Alam barzakh, menuju nanti kepada kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Itulah muslim yang cerdas. Wal ajizu, adapun muslim yang ajiz, yang lemah akalnya, siapa? Manittaba'a nafsahu hawah. Masuk juga orang-orang kafir. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi taman. Kemudian dia berangan-angan, banyak berangan-angan kepada Allah. Enggak sholat, tapi pengen masuk surga. Enggak pakai jilbab, auratnya kemana-mana, tapi pengen masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga, amalkan amal ketaatan. Jaga sholat 5 waktu. Perempuan tutup aurat. Kalau sudah bersuami, ya wajib taat kepada suami. Nah, dibikin pula sang suami, kalau sudah punya istri, dia wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, amalkan amalan ketaatan supaya nanti apa? Kita mendapatkan, kita meraih kebahagiaan di kehidupan yang sementara ini dan nanti di kehidupan setelah kematian, yakni di kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.